السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pagi Senin. Asa keingatan subuh pulang Subuh pagi Senin tanggal berapa hari ini, Bu? Tanggal 5 Tanggal 5 bulan Safar 1445 Hijriah. Alhamdulillah sehat walafiat, dapat kita berkumpul bersama kembali di Masjid Mujahidin ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Ibu rahimakumullah, tidak ada di antara kita yang tidak saling mencintai dan dicintai. Suami lawan istri, istri lawan suami, bapak lawan anak, anak lawan bapak. Mencintai seluruh keluarga itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Kita saling menyayangi di antara keluarga. Sudah membahagiakan kita. Tentram rumah tangga suami istri bahagia. Kemudian anak bahagia. Bagaimana jika Allah itu mencintai kita? Allah itu mencintai kita kayak apa? Dan bagaimana jika Allah itu membenci kepada kita? Semua kecintaan keluarga itu kada ada berarti, Ibu, jika Allah itu benci lawan kita. Nah, dan akan bermanfaat semua cinta kasih keluarga kita jika Allah itu mencintai kita. Kuncinya apa? Ujar Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan buat orang lain itu mencintainya. Allah buat orang lain untuk mencintainya. Manil tamasa biridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas. Siapa yang tujuan hidupnya kecintaan Allah, Allah yang dituntut, maka Allah mencintainya. Dan Allah akan buat orang nang kada suka loninya tuh satu saat akan mencintainya. Wa manil tamasa piridon nas bisukhtillah. Ulun ni hendak minta sayangi lon pian umpamanya ta. Tapi na ulun gawe kemurkaan Allah. Allah kada suka. Biar aja Allah kada suka, asal jamaah suka. Maka sakhitallah, Allah akan benci kepadanya. Wa askhatu alaihin nas, manusia yang menyukainya itu nanti dibuat benci oleh Allah kepadanya. Karena Allah mampu membolak-balik hati manusia.
Artinya apa yang pertama kali kita tanamkan dalam tujuan hidup kita, Allah mencintai kita. Suami mencintai karena Allah membuat suami itu cinta kepada kita. Ada yang dengan suaminya hari ini pinaba paling belakang apabila guring umpamanya. Kada tapi betaguran sudah berbulan-bulan. Anak dan macam sebagainya. Fokuskan kecintaan kepada Allah. Allah akan aturkan nanti hati-hati orang yang membencinya itu untuk mencintainya. Ini janji siapa? Janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memadahkan itu. Kenapa hari ini banyak saling membenci? Karena hari ini tidak banyak yang mencintai dan mengharapkan ridho Allah semata. Termasuk dalam ibadah pun bukan ridho Allah yang diharapkan, ridho manusia. Termasuk dalam ibadah pun tidak karena Allah, tapi karena sesuatu. Maka jangan harap Allah itu akan mencintainya. Jangan harap Allah akan menyayanginya. Apabila Allah tidak menyayanginya, maka Allah akan buat orang yang sayang pun suatu saat benci kepadanya. Hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ini pegangan hidup kita. Apa yang dituntut dalam hidup ini? Kecintaan Allah. Apa yang dicari dalam hidup ini? Keridhaan Allah. Allah tuh kadang mau memasukkan ke neraka orang yang Allah cintai. Tapi Allah tuh kadang mau memasukkan ke surga orang yang Allah benci. Itu ada paket masing-masing. Neraka, surga itu khusus orang yang disayangi dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Neraka itu khusus bagi orang yang ingkar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu rahimakumullah, pagi ini tema mengundang cinta Allah ke dalam kehidupan kita. Ada amal-amal yang patut untuk kita praktekkan, dan temanya insya Allah, tema pagi ini tema nanti ulun ceramah nanti malam mungkin masih ini, esok pagi mungkin masih ini, karena panjang sekali apa yang disampaikan. Mengundang cinta Allah ke dalam kehidupan kita. Aqra bin Khabis rahimahullah radhiyallahu an. Aqra bin Khabis radhiyallahu an duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbincang serius dengan Nabi. Sahabat tukar itu apabila bertamuan lawan Nabi itu luar biasa, dan mereka menghendaki berada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi berbincang dengan Aqra bin Khabis, datang cucu Nabi yang bernama Hasan radhiyallahu an. Hasan itu cucu pertama, Husain itu cucu kedua. Fatimah Ali bin Abi Thalib menikah tahun kedua Hijriah. Setahun pernikahan, tahun ketiga lahir Hasan. 2 tahun pernikahan, lahir anak kedua yang bernama Husain. 3 tahun pernikahan, lahir anak ketiga yang bernama Muhsin. Tapi Muhsin tidak sempat lawas, meninggal dunia. Jadi yang terkenal cucu Nabi itu Hasan dan Husain. Jadi lahir Hasan tahun kedua, lahir Husain tahun ketiga. Jadi makanya ulun bingung juga, ujar orang di waktu Nabi pertama masuk Madinah tuh disambut dengan bait-bait syair, marhaban ya nur aini, marhaban jaddal Husaini, selamat datang wahai cahaya mataku, orangku sayangi maksudnya. Ujar orang Madinah nih, selamat datang kainya Hasan dan Husain. Padahal waktu itu Fatimah lawan Ali belum nikah. Kronologis kejadian dengan yang dikumandangkan nyambung kada? Kada nyambung. Baru masuk Madinah tahun pertama disambut selamat datang kainya Hasan dan Husain. Padahal bapaknya Hasan dan bapaknya Husain itu belum nikah. Di mana orang Madinah tuh tahu Nabi tuh kainya Hasan dan Husain. Nah itu. Maka ini ada pada tahun keempat, umpamanya tahun kelima, ya sudah sejarah mah nyambung sejarahnya.
Nyambung. Jadi banyak antara bacaan non sejarah itu kan nyambung. Apa tadi jadi kada tahu karena bahasa Arab dan kita bukan orang Arab. Enjoy aja, no, so marhaban, kada tahu urusannya. Nah, Aqra bin Habis datang cucu Nabi yang bernama Hasan. Dipeluk oleh Nabi cucunya tuh. Dicium oleh Nabi pipinya, dahinya. Tampak di muka Nabi kasih sayang yang luar biasa lawan cucu. Salah ibu-ibu apabila sudah bercucu merasa pian. Bukan kada diherani lagi bang, cuma mamanya abahnya itu nomor 2, cucu dulu nomor 1. Ulun tuh kada nyaman belajar tuh bila kada datangan cucu. Padahal turnya apabila datang cucu tuh kan terganggu. Apabila sudah cucu datang, wah tebukan ya nah tulis menulis. Hanya satu tulisan, 2 tulisan, masuk pulangnya ke kamar, pulpen diambilnya, tepet diambilnya. Tapi kita bahagia. Nabi datang, cucu dipeluk oleh Nabi, dicium oleh Nabi. Tampak muka Nabi itu menyayanginya. Aqra bin Habis, sahabat Nabi yang ada di sampingnya terperangat. Bingung. Lalu berkata, ya Rasulullah, innali asyaratul walad. Wahai Nabi, saya punya 10 anak. 10 ikung anak ulun Rasulullah. Terus kata Nabi, ulun kada pernah mencium satu pun dari anak nang 10 tu nang kaya pian mencium cucu tu. Ada ibu-ibu, bapak-bapak nang cuek kada tapi pina menyayangi, ada. Sudah tugasnya bekerja, berusaha, tulak bye-bye, kada assalamualaikum, jom tutak pulang. Tampakkan kasih sayang kita. Nabi menyayangi. Nah, kemudian tema kita, Nabi bersabda kepada Aqra, wahai Aqra, man la yarham la yurham. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Wahai Aqra, orang yang tidak saling menyayangi itu kada mau disayangi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kada mau mencintai. Bentruk suami istri sebulan-bulan sudah saling mendiamkan, cepat luluhkan ego masing-masing. Bapak umpama mengiau bapak atau kai sudah bercucu, ampean panggitannya pina berarangutan. Biar burukakan jaulun. Biar Ustaz Masudi di rumah tu berarangutan terus, malaikat kada kasih, Allah kada kasih sayang. Kasih sayang Allah turun pada sebuah rumah tangga yang mesra di dalamnya. Yang mesra di dalamnya. Panggil mas, biar sama-sama Tuhan. Panggil lagi pian panggilan kesayangan ke hanyar kawin bahari. Apa manggilnya? Uncuy itu ada kasih sayang. Ada kasih, panggil kasih sayang. Ulun terus terang ibu-ibu, kadang-kadang kekanakan anak buah ulun tuh menagur. Sudah pian apa sudah bercucu, apa gerang masih yang-yangan di jalan mama. Oh, sampai ke mati kami kada kau digeser-geser panggilannya. Nabi memanggil Aisyah apa? Oh, wahai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Senang, ujarlah bebinian tu pebelade sanjung senang. Bini kita hendak kayak juga kemerah-merahan, tapi memang dimerahinya. Kalau Aisyah tuh bujur kulitnya kayak itu, kulit kemerah-merahan. Tapi Allah takdirkan kita suami istri sekian tahun, itulah sudah keputusan Allah. Tinggal kita bina dengan baik. 30 berikutnya, 30 tahun berikutnya pasti kada ada yang sama lawan waktu hanyar nikah. Apalagi 40 tahun berikutnya misal sama waktu hanyar nikah, nang bini umur 20 tahun, nang laki 25 atau sama kurang lebih, ya serba kencang, serba bagus, serba gagah. Tarik 40 tahun berikutnya sudah hilangan tuh. Tapi yang jangan hilang kasih sayang. Kasih sayang yang jangan hilang. Karena apa? Mengundang datangnya kasih sayang Allah. Pian tu kelihatan pina Tuhan benar kaya ujar nini nih. Padahal nini kada sadar.
diambilin nang laki, nah kita ngacapang berdua sama sudah sama. Jadi kan ada bangkat batin deh, penting menyadari bahwa sisa umur ini perlu kita selesaikan dengan baik. Kita isi ini berapa sisa kita? Ada 10 tahunkah lagi? Ada 20 tahunkah lagi? Namun mudah-mudahan sisanya 1000 tahun lagi ada mungkin. Kan? Jadi kita menyelesaikan sisa umur. Tiap hari kadang-kadang kawan kita hendak tolak kita, ulun hari semalam bolehkah pada mama pina begaringan. Dia mengatakan kawan-kawan waktu di sekolahan ibtidaiyah bahari habisan sudah habis beberapa ikung aja lagi. Nah, tapi ulun sangat mulia, masih ada satu kunci surga 96 tahun. Mungkin doa berataan jerulun hari semalam abinya 15 kali sidin. Alhamdulillah sudah duduk, mungkin karena anak buah anak cucu terkumpulan ceria sudah sidin. Jadi minum sudah, BAB sudah berhenti. Ya khawatir. Jadi Mama Hasanul Basri bukan menangisi kematian, tapi menangisi hilangnya kunci surga. Datang kita, kada usah berpikir. Maka sidin apabila anak buah anak cucu itu datang, dan itu orang tua mana aja, hendak sibuk, apalagi anak cucu yang datang nih, hendak mencariakan minuman, mencariakan bungkuk. Padahal muhanya hendak tahan tuh kalian tuhut apabila berjalan. Nah, tapi kita luar biasa. Kada mau memberatkan anak buah. 2-3 kali dari telepon mama, hendak apa mak? Hendak bobohan pian datangan aja jarinya. Jadi kadang kawan gue 2 kali seminggu asal mau batalkan kajian di Matapura. Daripada ulun sejam-jam duduk dan nasakap memikirkan kajian pulang. Kebetulan kajian jadi Matapura Juan Majlis, kita kajian digantikan malam ini. Malam tadi hanya bolehkan doakan biar 96 ulun hendak lagi lebih pada 106 umur sidin. Satu kemuliaan yang belum kami anak-anak sidin dan cucu belum kawama nuruti. Sidin kada pernah kurang daripada sejuz sehari membaca Al-Quran. Waktu mata diserang katarak, sidin yang minta kawal aja sidin, diobati akan mataku. Aku kada kau mengaji lagi. Konsultasi dokter sudah mulai galimal. Ustaz, ini umurnya tuh benar 96 tahun. Kalau ada resiko kegagalan, kisahkan sidin biar dioperasi. Alhamdulillah 2 minggu setelah itu lancar lagi mengaji Al-Quran. Dan ulun yakin ibu-ibu, Al-Quran itu memang kadang membuat pikun. Banyak yang lebih mudah daripada itu, mana jauh dengan Al-Quran. Pikun dipelihara. Kecerdasan ingat nang bahari-bahari itu nah. Cuma banu disetel sedikit. Setelannya apa? Namun ingat nang kada baiknya jangan dikisahkan, malah ingat. Dan itu contoh. Jadi kecintaan dalam sebuah rumah tangga mengundang kasih sayang Allah. Apalagi yang mengundang kasih sayang Allah? Qara'tul Qur'an bitadabbur wa tafahhum lil ma'aniyatihi wa ma uridu bihi. Orang yang tiap hari hobi membaca Al-Quran, rumah tangga sudah berkasih sayang, di dalam rumah itu Al-Quran dibaca tiap hari. Biasanya waktu kita berbeda. Ada yang suka malam membacanya, siang santai aja, malam baca. Dan malam itu lebih tenang, lebih damai, dan banyak biasanya dapatnya pada siang. Siang tuh hanya ada 2-3 ayat neng nong bunyi pulang. Ada apa pak? Ustaz kawakah bagi kah? Iya pulang tahu tutup lagi Al-Qurannya. Jadi kalau malam mau kan ada yang menyuruh bagi kah lagi. Biasakan. Nah, membaca Al-Quran dengan memikirkan kandungannya. Hari ini Al-Quran terjemah sekali-kali. Biar Al-Quran
nang kada hafal apa ngarannya, kada kau, tapi kau melihat lagi Al-Quran nenggana. Ulun waktu Pak Yudi Wahyuni jadi wali kota pernah diberi Al-Quran kono, dibawakan ke sana. Oh mama senangnya luar biasa, tarang benar aja sini nah baca Al-Quran kono, benar Al-Qurannya. Biar kita bisa membaca dan pahami kandungannya. Maaf ibu-ibu, Pak Yudi Wahyuni rasanya meninggal lah. Allah yarham, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya. Jadi dengan kandungannya, ada terjemah di bawahnya, ada terjemah di bawah. Lamun pian kada membaca terjemahnya, membaca sudah dapat paham, tapi kada mengerti maksudnya. Hafal surah Yasin, tapi kada tahu terjemahnya, kada tahu kandungannya. Imbah membaca ayat 69 surah Yasin. Apa ayat 69 surah Yasin? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrul. Apa tadi sambungannya? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi in huwa illa. Ingat lagi oleh sambungannya. Biar Allah Ta'ala, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra, dan aku kada mengajari syair kepada Nabi Muhammad. Wama yang bagilah, dan syair-syair itu tidak pantas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Quran itu adalah sebagai bacaan peringatan dan berita bagi orang-orang yang hidup. Tahu pian ayat 69, lamun kada pian cari terjemahnya, ada tahu. Yang umpamanya hujur kajar Ustaz tuh boleh ke rumah buka terjemah ayat 69 surah Yasin. Ya Allah Ta'ala, aku kadang mengajari syair lawan Muhammad, dan syair itu tidak pantas untuk Muhammad, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bacaan yang terbaik, Al-Quran bacaan yang luar biasa bagus. Orang yang di dalam rumahnya dibacakan Al-Quran, setan setiap hari hijrah keluar rumah, hijrah dari rumah itu. Tapi rumah yang sepi dari bacaan Al-Quran, rumah yang sepi dari bacaan Al-Quran, setiap hari datang malaikat yang keluaran dari rumah itu. Apabila sudah rumah itu dikuasai oleh setan dan jauh dari malaikat, maka perselisihan sering terjadi. Anak sedikit suara kuitan ngambak, maanggap 2-3 hari kada menagur. Itu kada naluri manusia. Ada yang mengganggu rumah tangga kita. Perang mujar, piring pecah, bawa basuh nang bini ngamuk nang laki. Napa baca pecah piring, bagayu uyuh bercari duit nang kayak 1 miliar tuh nah. Pada harga piring itu berapa, Bu? 10.000 adalah sebuah, kan sampai. Itu bukan rumah tangga yang asli dari kita ke manusia. Ada musuh kita yang mencoba menghancurkan rumah tangga kita dari hal-hal yang seperti itu. Siapa musuh itu? Syaitan. Syaitan masuk dari sebuah rumah. Maka Nabi SAW menjelang maghrib itu syaitan bergentayangan di jalan-jalan raya, di mana-mana. Tutuplah pintu dan kuncilah jendela, kata Nabi. Maka apabila jendela bertutup, maka setan kada kau masuk. Apabila pintu bertutup, setan kada masuk. Ada juga yang bertakut, Ustaz, di atas jendela itu ada ram-ram angin. Ditutup juga lah ram anginnya toh. Terserah aja Bu ya, cuma Nabi padahkan jendela itu aja. Kalau lilipat mikir akan toh, usia setan masuk lewat ram angin jajannya. Tak pian tutup, kadang-kadang cuma Nabi memadahkan jendela lawan pintu. Ujar orang Bahari, apabila rahat maghrib tuh jangan duduk di muhara lawang. Nyambung aja tuh kadang-kadang nyambung. Nah, maka setan bertebaran. Dan setan akan masuk ke rumah-rumah yang tidak tertutup pintunya menjelang malam rapat maghrib itu.
Setan di tempat pembaringan kita suami istri, setan berdahulu berbaring di sana. Di tempat makan kita menyiapkan makanan, setan berdahulu mencicipi makanannya. Jijik bu kita mendengarnya kalau makanan bekas setan tuh kita makan. Kenapa? Karena setan menguasai rumah tangga. Ujar Allah Ta'ala, ujar Nabi Muhammad SAW, agar setan tidak bersama kita makan. Maka ingatkan apabila makan itu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, hanyar makan. Kada ingat membacanya, tinggal sesuapan lagi hanyar ingat. 3 piring sudah enggak suapan, astagfirullah, kan ingat bismillah. Maka ujar Nabi, cepat berbismillah biar saya tentu terpental. Bismillah awaluhu wa akhirahu. Kada bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah dari awalnya sampai akhir. Pada awalnya tadi kita baca. Nah, sama masuk ke sebuah rumah, orangnya adakah, kadadakah, tetap memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat bertanya, Rasul, kalau masuk ke dalam rumah tuh kan ada orangnya, siapa yang menyahut salamnya? Karena Nabi katakan, penghuni rumah yang tidak kita bisa lihat, para malaikat yang ada di rumah kita, maka itu yang menyahut salam kita. Tapi apabila rumah itu 2-3 tahun sudah kadada dihuni, isu hoak beredar, angker rumahnya, kelihatan bebinian berbalik rambut. Siapakah yang melihat berbalik rambut macam-macam. Sekung datang hendak menyewa tabulik, hoaknya kencang benar. Kata Nabi, masuk ke rumah sana dan ucapkan salam. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamu alayna. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu aja paham. Kadang at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibat, sampai giliran assalamu alayna hanya buka lawak kada. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Rumah kita tentram, kasih sayang Allah datang ke rumah tangga kita manakala kita membaca Al-Quran. Ahmad bin Isa Al-Maqsarawi mengatakan, jika Allah menyibukkanmu hendak mengaji aja, maka tahukah kamu, sungguhnya Allah tuh hendak berpender lo nikam, hendak berdialog lo nikam, hendak aja mengaji. Mbah batal udu pulang, mengaji pulang. Itu Allah mengajak kita berdialog. Kayak Bapak Ustaz lamun kada kawal lagi, kada melihat lagi, ada Al-Quran yang pian bisa hafal. Apa? Qul huwallah, qul a'udzu bil falaq, Al-Yunas, Al-Fatihah. Maka itu dibaca. Apapun Al-Quran kita baca. Allah sibukkan kita hendak mengaji, Allah ingin berdialog, berdiskusi dengan kita. Yang pertama, yang kedua, ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah. Melaksanakan sunnah Nabi dalam kehidupan, mempraktekkan sunnah Nabi dalam kehidupan, mengundang kasih sayang Allah. Allah sebutkan pada ayat 31 surah Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maaf pula. Dibawa minum sayang gue. Biar diandaki pangennya kena hilap ulun ia pulang. Hari Senin biar aja jangan diandaki, kecuali ulun mulai di rumah kada puasa, oh cari akan. Jika kamu mencintai Allah, kata Nabi,
Allah menyuruh Nabi menyampaikan lawan kita, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti aku. Lamun kalian mencintai Allah, ujar Nabi, ikuti aku. Mengikuti Nabi itu maksudnya sunnah Nabi. Apabila engkau mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Syaratnya apa? Menuruti Nabi Muhammad, Allah akan mencintai. Coba, luar biasa kan? Di mata Allah Nabi Muhammad SAW itu, Allah percayakan 100% kepada Nabi. Apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi perbuat, apa yang Nabi larang, itu adalah satu kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi, Allah suka, Allah cinta. Menggawi apa yang Nabi perintahkan, Allah cinta. Sehingga Allah katakan, sampaikan tu Muhammad kepada semua manusia, jika mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, maka ikuti Nabi Muhammad SAW. Apabila mengikuti Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Di mana yang kada ada contoh Nabi dalam kehidupan? Kada ada. Semua ada contoh Nabi dalam kehidupan. Apabila minum, jangan tangan kiri memikutinya. Ini sunnah. Tangan kanan. Sedang dipingkuti oleh tangan kanan, sebelum minum ucapkan basmalah. Apabila minum, jangan langsung habis segelasan. Nah, ini yang terlanggar bano. Tengah hari uyuh-uyuh 2 gelas kada bisa hinakan sini. Ini sunnahnya, jangan habis segelasan, separuh dulu atau bagi 3. Kalau Nabi segelas itu ukurannya 3 kali minum. Waktu itu juga, tapi stop. Berapa pahala sudah? Jangan bernapas waktu minum. Hendak bernapas, jauhkan. Ini pahala pulang. Pahala pulang. Ucapkan alhamdulillah selesai minum. Berapa sunnah Nabi yang ada dalam kehidupan kita. Apabila makan makanan dengan tangan kanan. Makanan nang kawa dimakan dan dijapai lawan tangan, maka tangan kanan. Ujar orang-orang kesehatan, sunnah Nabi itu didukung oleh kesehatan, sesuai kesehatan. Karena makanan yang dijapai oleh jari-jari kita akan cepat membusuk di dalam lambung kita. Tapi nang kawa lamun dibari orang bubur ayam kayak pelong tangan. Bubur ayamnya pulang panas-panas, ada kawa. Jadi nang kawa. Nabi ini kan makan Nabi roti, kurma, ya tangan. Bahkan Nabi menyuruh makanlah dengan 3 jari. Nih, mau menyuap nasi pian kayaknya 2 jam ada tuntung makan. 2 jam ada tuntung. Tapi kalau kurma nang diambil, nah kawa. Jadi sunnah pada kondisi tertentu nang kada bisa, ya kada. Kadang kita makan nasi, cuman jangan bang. Ada juga nang menyuap nasinya geleng-geleng kepala gitu. 2 kali 3 kali suapan sepiring sudah habis. Lo kasihan nenek, muntung nenek nah. Jadi biasa, santai. Ini sunnah-sunnah yang ada di dalam kehidupan kita. Laksanakan sunnah Nabi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yang ketiga, at-taqarrub ilallah bin nawafil ba'dal fardhu. Dekatkan dirimu kepada Allah dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Puasa sunnah hari ini, hari Senin. Puasa sunnah hari Kamis. Puasa sunnah 3 hari dalam sebulan. Puasa sunnah Daud. Salat sunnah sebelum zuhur. Salat sunnah setelah zuhur. Salat sunnah setelah maghrib, setelah isya, sebelum subuh. Salat sunnah lagi di waktu malam hari. Dekatkan dirimu kepada Allah bin nawafil dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Ba'dal fardhu, tetapi kada meninggalkan nang wajib. Kan ujar Nabi, orang yang mengerjakan salat sunnah sehari 12 rakaat, sehari semalaman, maka dibangunkan rumah di surga. Salatnya tuh salat apa? 12 rakaat tuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh, 12 rakaat. Lalu orang azan
hancap Sholat 4 rakaat, tuntung sholat 4 rakaat, orang sholat zuhurnya keluar duduk di situ. Ma ambil yang 12 rakaatnya aja. Imbah tuntung orang sholatan, masuknya salat pang 2 rakaat. Ini miring pikirannya. Di mana dapat qobliyah ba'diyah sebelum dikerjakan yang wajib? Qobliyahnya apa ngarannya? Qobliyah zuhur, berarti ada salat zuhurnya. Ba'diyahnya ba'diyah asar, berarti sudah salat asarnya. Jadi itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ibu-ibu itu dulu yang dapat ulun sampaikan pada kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah ini ulun teruskan besok pagi di Masjid Ar-Rahmah. Ya ulun berharap pendatangan juga nangka ini supaya kajian kita berlanjut, mengundang datangnya kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kita cari jalan Allah menyayangi kita. Allah menyayangi, Allah akan buat orang akan sayang kepada semua manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Adakah ibu yang hendak ditakunakan? Seharusnya nih Ustaz Rija, tapi beliau lagi di Madinah. Karena mensiden datang bergantian pulang kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ikra. Iya. Yang kedua, kita kan sebagai muslim ada boleh kita mati gitu. Iya. Bagaimana itu yang ya Allah matikanlah hamba muslim iman. Oh iya. Iya. Waalaikumsalam. Ada lagi kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, pertanyaannya mungkin tidak sama dengan tema Bapak. Hari ini saya menanyakan mengenai habis kita jalan atau pergi ke masjid atau mana pakaian kita itu kan kita gantung atau kita gantung sama kastong. Itu ada yang mengatakan dimasuki jir baru kita pakai tadi. Oh ya. Jadi sebaiknya itu masuk ke lemari. Nah, kita baru lemari ini pengajian itu dari mana? Jadi mohon solusi dari Pak Ustaz. Yang kedua mengenai Pak Ustaz, wudhu. Ada saya lihat seorang raja bacaannya wudhunya Pak Ustaz, tetapi itu kanan kiri, basuh tangan kanan kiri, tapi begitu juga. Kanan kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali, kanan kiri lagi, bolak-balik kanan kiri. Oh iya iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi lah. Adakah? Kalau ada ulun jawab. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, belajar Iqra bagus, memulai membaca Al-Quran, memulai mengenal Al-Quran pula. Pian mulai mengenal Al-Quran, baca Iqra. Mun kita bahari apa? Iqra kadada alif alifan. Mengatakan kita belajar mengaji bahari. Anakum banakum tanakum tanakum. Kum terus belajar sampai kita bisa mengaji. Sampai bisa mengaji. Kita cukup banyak berterima kasih kepada guru-guru ngaji kita dengan fasilitas yang sangat terbatas. Sidinlah jari kita sampai kita bisa mengaji. Sampai bisa mengaji. Maka jangan pernah remeh menganggap guru Al-Quran kita. Guru yang menghatamkan kita mengaji, itulah guru kita yang menghantarkan kita dunia sampai akhirat. Oh, ulun kada melemahkan pelajaran yang lain, tapi guru yang mengajarkan kita mengaji sampai hatam Al-Quran, itulah yang menghantarkan kebaikan kita sampai ke akhirat. Guru mengaji jangan dianggap remeh.
Maka orang Bahari, karena guru mengaji itu pas-pasan, maka sebanyak murid itu menyerahkan zakat fitrah. Kenapa? Karena guru mengajinya kada digaji Bahari itu. Jadi setahun sekali murid-murid membayar zakat fitrah. Jangan pun gaji, kadang-kadang lampu teplok, lampu semprong itu pakai minyak gas guru juga. Paling kena ada bawa sebotol minyak gas, gasan 2 biji 3 biji lampu mengaji. Kada nyaman-nyaman, menguring latat hidung kita banyak bangun. Jadi semangat guru mengaji kita tuh luar biasa. Mulai mengenal huruf sampai membaca Al-Quran dengan lancar. Itu siapa? Kawan piano pendek tadi, guruku jalan. Bagus saja sudah nah. Cuma yang batakun nah, guru apa potongan kayak itu toh? Sedin kan guru mengaji tuh pakaiannya biasa, tapi biasa aja, beluntuy nang kada tapi kadada nang badasi, kadada nang besepatu. Guru mengaji aja pang janya, nang pakai pang nang merendahkan badan. Tadi itu siapa? Guruku. Guru apa? Oh itu guru mengaji kok. Sampai ku hatam nanti dia mengaji. Terangkat kan? Tapi nang ada ujungannya pang tuh nang sedih. Artinya guru nang terendah ini nah, guru ngaji nah. Guru apa aja nang kawan? Guru mengaji aja pang. Seolah-olah mengaji itu kada penting. Kemudian kita dilarang berdoa mati. Berdoa mati. Oh, ada problem kada mampu, ya Allah mati akan aja hari ini. Berbeda dengan doa, ya Allah matikan kami hamba dalam keadaan husnul khatimah. Kita kada menentukan apabila ya Allah pian mencabut, tapi pian mematikan, tapi matikan dalam husnul khatimah. Ini bukan berdoa mati, tapi berdoa husnul khatimah. Nang berdoa mati dilarang. Akhirnya berdoa mati, mudahan udah mati aja hari ini. Akhirnya tuh apa? Ya nang gantung diri di pohon kastela tadi. Bunuh diri jadinya. Nabi melarang. Kalau problem apa yang kita hadapi di dunia, jangan berdoa sampai minta mati. Jangan-jangan itu menambah pahala dan ganjaran pahala kita. Yang kedua, pakaian yang digantung itu dimasuki setan jika pakaian itu kotor. Jika pakaian kita pakai dan masih layak nanti sampai maghrib kita pakai sebuting, sehari ini memakai 5 kali sehari pakai, boleh kita gantung. Malah nang baka keringat tuh dilipat pulang ke dalam lemari, mau hampak babau di dalam lemari, kada apa-apa. Tapi kalau pakaian sudah berminggu-minggu jadi sarang nyamuk, nah itu ya toh. Jangan digantung. Apabila sudah nyatakan pakaian itu kotor, timbal ke mesin cuci. Siapakah yang mencucinya? Cuma yang jelas kada bergantung. Bujur, Nabi melarang pakaian-pakaian digantung, tapi ke pakaian kotor. Kemudian wudu, unik juga nang wudu kiri kanan muka basuh tangan kanan, basuh pulang tangan kiri, basuh pulang tangan kanan. Kan Nabi berwudu 3 kali kanan, 3 kali kiri. Kalau kiri kanan tuh kada tertib. Tertib tuh tuntung satu baru yang lain. Menurut Imam Syafi'i, tertib itu termasuk rukun wudu. Apa garang tertib tuh? Menyusun aja dari awal sampai akhir. Datang ke pewuduan, batis basuh batis berdahulu. Sahjaku mencuci kaki berudu kepada Allah Ta'ala. Batuntung basuh batis, hanyar muka pulang. Nah, mbah muka pulang, hanyar tangan. Ini kada tertib. Tertib muka, tangan, kepala dan kaki. Jadi kalau kiri kanan itu kada tertib. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Tulis halus banget tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan halus-halus menulislah. Izin bertanya Ustadz, bolehlah sholat duha dikerjakan 4 rakaat 1 kali salam? 1 kali salam. Sholat apapun boleh 4 rakaat 1 kali salam, tapi yang lebih utama 2 kali salam. Siapa menambahi tasahud aja 2 rakaat, maka itu lebih mulia, lebih afdal. Habis dicontohkan. Yang kedua, bolehkah sholat witir dikerjakan setelah sholat isya? Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, jangan pernah lupa setiap malam mengerjakan sholat witir sebelum tidur, bukan setelah isya, sebelum tidur. Tapi banyak mengerjakan pinanya setelah isya. Tuntung qobliyah isya 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Sebenarnya witir itu dikerjakan sebelum tidur, mengantisipasi kalau pindah kaina tengah malam kada terbangun. Jadi sebelum tidur. Kalau kita sholat lupa duduk tahiyat awal, setelah berdiri baru ingat, apa yang harus kita lakukan? Sujud sahwi. Jadi setelah berdiri hanya ingat, duduknya pulang bebulik kada, jangan bebulik lagi. Sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam. Ulun pernah Pak, Bu, ulun pernah di tagur jamaah, Ustadz, pian tadi kada ada ruku. Langsung rupanya Mbah tuntung Fatihah ayat salat sunnah, ulun langsung sujud. Pada saulun sudah ruku. Pian tadi kada ada ruku, kada kau bulik lagi tuh. Kemudian sujud sahwi. Diberitahunya setelah sholat, sujud sahwi waktu itu. Jika imam biasanya diberitahu sebelum sholat. Jadi sujud sahwi itu boleh setelah sholat, boleh sebelum sholat. Kapan diberitahukan? Itu beberapa pertanyaan yang sampai lawan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kemudian kita berharap Allah masih memberikan kemampuan untuk bisa datang hadir pada majelis-majelis ilmu, karena ini adalah ces keimanan kita. Tiap hari kita ces, yang dimana seharian semalaman dipakai kadang-kadang. Nah, lamun cesnya pina uyuh, pina hendak habis, tinggal segaris saja lagi, kada jelas lagi tak. Nah, jadi ini ces hari-hari. Mentang bisi HP, kisahnya kisah ces HP. Ini ces diri kita agar kita mengetahui baik itu bentuknya syariat atau bentuknya akidah. Demikian, mudah-mudahan kita sehat walafiat belah. Kemudian kita tutup kibarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.